akan mengajak kalian untuk belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kalimat perintah. Nah, tentunya kalimat perintah ini berbeda dengan kalimat ajakan yang minggu lalu kita sudah pelajari ya. Bahkan di minggu lalu, Bu Vicky juga sudah menyinggung tentang perbedaan antara kalimat perintah dengan kalimat ajakan. Yuk sekarang kita simak aja seperti apa sih kalimat perintah? Nah, di sini ada percakapan Udin dengan ibunya. Sekarang percakapannya itu isinya tentang apa sih? Yuk kita simak percakapannya. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman-teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, pada percakapan di atas terdapat kalimat perintah. Yang mana kalimat perintah tersebut? Bisakah kalian menemukan? Ya, benar. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Nah, itu adalah kalimat perintah. Kalimat perintah yang berisikan ibu menyuruh atau memerintah Udin untuk berbagi bekal kepada teman-temannya. Nah, coba sekarang kita simak kalimat perintah yang berikut ini. Kalimat perintah digunakan untuk memerintah seseorang. Ya, kalimat perintah digunakan untuk memerintah seseorang. Tentunya yang diperintah atau yang mengerjakan perintah ini hanya orang yang diperintah, sedangkan orang yang memerintah ini tidak ikut mengerjakan. Ya, sama seperti Ibu Udin yang memerintah Udin untuk berbagi bekal. Nah, yang berbagi bekal siapa? Yang berbagi bekal adalah Udin. Sedangkan ibunya berbagi bekal enggak? Enggak. Ibu Udin tidak berbagi bekal karena Ibu Udin tidak ikut sekolah. Nah, lanjut. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Ya, tanda seru di belakang kalimat. Jadi ketika kita menuliskan kalimat perintah, kita mengakhiri atau diakhiri dengan tanda seru. Kemudian biasanya diberi akhiran lah. Akhiran lah itu ada di kalimat perintahnya. Ya, contohnya bagilah, sapulah, buanglah, tutuplah, bukalah. Nah, seperti itu ya. Jadi di kalimat kerjanya ya, kata kerjanya itu diakhiri dengan kata lah. Kalimat perintah diucapkan secara sopan. Contoh. Anak-anak, bukalah buku kalian halaman 16. Baik, Bu. Bagus. Kita mulai pelajaran tematik ya. Siap, Bu. Nah, kalimat yang dicetak miring itu disebut dengan kalimat perintah. Ya, coba kita amati. Yang dicetak miring adalah kalimat yang diucapkan oleh ibu guru. Bukalah buku kalian halaman 16. Nah, di situ kata kerjanya adalah bukalah. Bukalah. Buka ya. Buka itu adalah kalimat kata kerja. Kemudian diakhiri kata lah. Bukalah buku kalian halaman 16.
Sekarang kita buka buku tematik halaman 98 sampai 99. Belajar bahasa Indonesia. Nah, di sini ada percakapan antara guru dan siswa yang pastinya di dalam percakapan ini ada kalimat perintah. Nah, kira-kira kalimat perintahnya sebelah mana ya? Coba kita cari. Coba dengarkan percakapan bu guru dan siswa. Selamat pagi, anak soleh-salihah. Selamat pagi, Ibu Guru. Hari ini kita akan bersih-bersih kelas ya. Sapulah lantai kelas. Bersihkanlah jendela dengan kemoceng. Siap, Bu Guru. Oh iya, sekalian rapikan lemari pojok baca ya. Nah, di sini terdapat 3 kalimat perintah. Bisakah kalian menemukannya? Ya, kalimat perintah diucapkan oleh Bu Guru. Ya, saat Bu Guru mengajak anak-anak untuk bersih-bersih kelas. Ya. Yang pertama, kalimat perintahnya adalah sapulah lantai kelas. Jadi, Bu Guru memerintahkan anak-anak untuk menyapu lantai kelas. Yang kedua, bersihkanlah jendela dengan kemoceng. Bu Guru memerintahkan anak-anak untuk membersihkan jendela dengan kemoceng. Dan yang ketiga, kalimat perintah yang ada dalam dialog di atas adalah rapikan lemari pojok baca ya. Ya, jadi Bu Guru memerintahkan anak-anak untuk merapikan lemari pojok baca. Nah, sudah kelihatan kan? Pasti kalian sudah paham dan kalian sudah bisa membedakan kalimat perintah. Tentunya satu, berisi tentang perintah. Yang kedua, pada kata kerjanya diakhiri oleh kata lah atau kan. Ya, di sini kita menemukan lagi nih, tidak hanya lah, ternyata juga bisa kan. Contohnya pada kalimat perintah yang ketiga, rapikan. Nah, di situ tidak menggunakan lah, tetapi menggunakan kan, rapikan. Ya, menggunakan kata lah atau kan pada akhir kata kerja. Kemudian dalam penulisannya diakhiri oleh tanda seru. Sekarang kita akan belajar tentang kalimat perintah namun isinya berupa larangan ya. Biasanya kita sebut sebagai kalimat larangan ya. Kalimat larangan atau kalimat perintah larangan ya. Kalimat perintah larangan digunakan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Berikut contoh kalimat perintah larangan. Nomor 1, jangan buang sampah sembarangan. Ya, jadi ini berisikan himbauan kepada orang lain untuk tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, jangan mencontek saat ulangan. Berarti artinya apa? Berarti isinya tentang himbauan untuk tidak boleh mencontek saat ulangan. Yang ketiga, jangan berisik saat pelajaran berlangsung. Isinya adalah
tentang himbauan tidak boleh berisik saat pelajaran berlangsung. Oke, sekarang kita next quiz. Coba amati gambarnya. Di situ ada gambar anak sedang menyapu, kemudian akan membuang sampahnya ke tong sampah. Nah, kalimat perintah untuk melengkapi dialog di bawah adalah titik-titik sampah di tempatnya. Kira-kira apa? A. Ambillah. B. Buanglah. C. Jagalah. Ya, jawabannya adalah yang B. Buanglah sampah di tempatnya. Nomor 2. Kalimat perintah yang sesuai dengan gambar di samping adalah, di situ ada gambar kelas yang ada papan tulisnya, kemudian papan tulisnya sangat kotor. Nah, kira-kira kalimat perintah yang cocok untuk gambar di samping, kira-kira yang mana ya? A. Bersihkanlah papan tulis itu. B. Tutuplah pintu itu. C. Rapikan bukumu. Jawabannya ya, yang benar A. Bersihkanlah papan tulis itu. Ya, di situ papan tulisnya memang terlihat kotor ya. Kalau memang terlihat kotor, seharusnya harus segera dibersihkan. Yang ketiga, matikanlah lampu kamar. Matikanlah lampu kamar. Kalimat di atas termasuk kalimat apa? A. Ungkapan. B. Ajakan. Atau C. Perintah. Ya, kalimat perintah. Karena di situ berisikan perintah untuk mematikan lampu kamar. Kemudian di akhir kata kerja ada kata lah, ya, matikanlah. Yang terakhir di akhir kalimat ada tanda seru. Nah, itu berarti termasuk kalimat perintah. Nomor 4. Titik-titik bermain di tengah jalan. Ya, titik-titik bermain di tengah jalan. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Ayo. B. Mohon. C. Jangan. Bermain di tengah jalan. Nah, kira-kira boleh nggak bermain di tengah jalan? Nah, iya, tidak boleh karena berbahaya. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Jangan bermain di tengah jalan. Berarti ini termasuk kalimat apa? Kalimat perintah larangan ya, atau kalimat larangan. Jadi tidak boleh. Nah, kalimat larangan itu pasti diawali oleh kata jangan. Lanjut, nomor 5. Tutuplah jendela itu. Tutuplah jendela itu. Tujuan kalimat perintah di atas adalah A. Larangan menutup jendela. B. Ajakan menutup jendela. C. Perintah menutup jendela. Tutuplah jendela itu. Termasuk kalimat larangan, ajakan, atau perintah. Iya, jawabannya adalah yang C. Perintah menutup jendela. Ya, kalimat perintah adalah kalimat yang berisikan perintah kepada seseorang yang kalimatnya itu diakhiri oleh tanda seru. Kemudian pada kata kerjanya diakhiri oleh kata lah. Oke, sudah bisa membedakan ya. Kemudian kalimat larangan itu berisi larangan yang pada kalimat depan ya, awal kalimat itu ada kata jangan. Jangan bermain di tengah jalan.
Sekarang kerjakan LK atau lembar kerja cemerlang halaman 18 sampai 19. Untuk halaman 18, perintahnya diganti ya. Warnailah lingkaran yang mengandung kalimat perintah. Oke. Warnailah lingkaran yang mengandung kalimat perintah. Jadi kalian harus membaca kalimat yang ada di lingkaran, kemudian ketika kalian menemukan kalimat perintah, maka kalian mewarnai lingkaran tersebut. Oke, sudah paham? Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini tentang kalimat perintah dan kalimat perintah larangan. Bedanya adalah kalimat perintah adalah kita memerintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri-cirinya, 1. Kalimat berisi kata perintah, ya, berisikan perintah. Yang kedua, pada kata kerja diakhiri oleh kata lah. Yang ketiga, ada tanda seru di akhir kalimat. Sedangkan kalimat perintah larangan atau kalimat larangan diawali oleh kata jangan, ya. Berisikan tentang himbauan untuk tidak melakukan sesuatu hal, ya. Sudah paham? Oke. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa mempraktekkan kalimat perintah larangan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.